Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya melakukan percakapan pra-observasi kelas. Yang menjadi pra-observasi kelas di sini adalah Bapak ya, Pak Suparman, guru mata pelajaran sosiologi. Oke. Untuk pertama, sebelum melakukan yang namanya supervisi di kelas, saya melaksanakan pra-observasi kelas kepada Bapak Suparman. Maka dari itu saya akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pra-observasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam sebuah proses pembelajaran itu seperti apa? Jadi, untuk mata pelajaran sosiologi, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mempelajari definisi ketimpangan sosial dan faktor alami ketimpangan sosial, yaitu perbedaan sumber daya alam, peserta didik dapat menjelaskan definisi ketimpangan sosial dan faktor alami ketimpangan sosial, yaitu perbedaan sumber daya alam. Kemudian, setelah mempelajari faktor alami ketimpangan sosial, yaitu letak dan kondisi geografis, serta faktor non-alami ketimpangan sosial, yaitu pengaruh globalisasi, peserta didik dapat menjelaskan faktor alami ketimpangan sosial, yaitu letak dan kondisi geografis, serta faktor non-alami ketimpangan sosial, yaitu pengaruh globalisasi. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, di sini saya menanyakan tentang metode apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran KD ini. Terus apa alasan Bapak memilih metode tersebut? Baiklah, metode untuk pembelajaran kali ini yang saya gunakan adalah metode pendekatan CTL atau Cooperative Learning. Mengapa saya memilih metode Cooperative Learning ini? Karena metode ini yang paling cocok untuk menerapkan KD tentang memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan perkaitannya dengan perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Ya. Oke, Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, saya lemparkan ke Bapak. Alat dan bahan atau sumber belajar apa yang Bapak siapkan? Jelaskan alasannya. Alat yang saya gunakan yaitu perangkat komputer atau laptop. Kemudian sumber belajar yang saya gunakan berupa buku paket, lembar kerja, dan modul praktek. Ini pertanyaan yang keempat ya Pak ya, berkaitan dengan pra-observasi kelas. Saya pertanyakan tentang area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak selaku guru sosiologi Pak Suparman seperti apa? Oke. Area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama, siswa dapat belajar dengan aktif. Kemudian yang kedua, siswa dapat percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja bersama kelompoknya. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Dan terakhir, pengelolaan kelas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, berkaitan dengan pra-observasi kelas, strategis apa yang Bapak siapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran? Oke, strategis yang dapat saya siapkan diantaranya yang pertama adalah observasi terhadap sikap ataupun perilaku murid. Ya. Kemudian berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar.
agar mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, penyesuaian bahan ajar sesuai gaya belajar peserta didik. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pra-observasi untuk pengamatan di kelas, Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan tahapan pembelajaran yang akan. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, coba Bapak ceritakan tahapan pembelajaran yang Bapak akan tampilkan atau sajikan di dalam proses pembelajaran. Tahapan pembelajaran sosiologi yang akan saya lalui di kelas saya seperti ada 3 tahap. Ya. Pertama, tahapan kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, Ya. kemudian yang ketiga penutup. Ya. Di mana kegiatan pendahuluan ini terdiri dari melakukan persepsi dan motivasi belajar. Kemudian di kegiatan inti dapat berupa melakukan pembelajaran eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Ya. Kemudian yang di penutupnya mereview atau mengambil kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Iya, Pak. Ya. Selanjutnya, Pak, ini berkaitan dengan persiapan ya, persiapan tertulis apa yang Bapak buat dalam proses pembelajaran. Oke. Persiapan yang saya sediakan yang pertama adalah berupa membuat RTP, Ya. kemudian membuat bahan ajar dan latihan soal. Ya. Oke, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan materi apa yang dianggap sulit untuk siswa berdasarkan perkiraan dulu ya, perkiraan Bapak jika ada materi yang sulit, tolong Bapak jelaskan. Oke, saya rasa materi yang dianggap sulit oleh siswa yaitu berupa siswa mendeskripsikan bentuk ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Terima kasih kepada Bapak selaku guru sosiologi Pak Suparman sudah melaksanakan wawancara ya, pra observasi, karena kegiatan ini sebelum kita laksanakan observasi di kelas, maka saya akan memberikan sebuah pertanyaan pra observasi kepada Bapak, dan terima kasih dengan jawaban yang Bapak berikan dengan pertanyaan saya yang saya lemparkan ke Bapak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kekurangan saya dalam menyampaikan wawancara pra observasi. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan waktunya dan untuk kegiatan pada hari ini dan mengganggu aktivitas belajar Bapak.
Kemudian tadi pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah nih udah sampaikan ada 3 bab. Masih ingat ya? Bab yang pertama apa ya? Tentang perubahan sosial. Kemudian yang bab kedua permasalahan sosial yang diakibatkan oleh pengaruh globalisasi. Kemudian bab yang ketiga pertimbangan sosial. Terjadi bukan karena kehendak manusia, melainkan terjadi karena kehendak Tuhan. Faktor alami ini muncul karena terdapat perbedaan secara alami yang diberikan Tuhan kepada manusia. Faktor alami pendorong ketimpangan sosial sebagai berikut. Ada yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, letak dan kondisi geografis. Lalu faktor selanjutnya faktor non alami. Faktor non alami ini yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia, artinya kondisi perekonomian suatu masyarakat atau negara bukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi yang saling berinteraksi. Interaksi yang bersifat positif dapat meningkatkan perekonomian. Sebaliknya, interaksi yang bersifat negatif dapat menurunkan kondisi ekonomi. Jika dalam suatu masyarakat, interaksi yang bersifat positif berlaku dominan. Faktor penyebab ketimpangan sosial, faktor alami dan faktor non alami. Faktor alami 1. Perbedaan sumber daya alam, letak dan kondisi geografis. Faktor non alami, pertama pengaruh globalisasi, kedua kebijakan pemerintah, faktor internal individu, perbedaan kondisi demografis, bentuk ketimpangan sosial ekonomi. Ada ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin, ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Kandidat terbaru. Siapa namanya itu? Ferry terus. Nah, berjodoh. Pesannya tentang pelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk seterusnya maka akan kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Kapan hari itu? Alhamdulillah baik dan sehat. Nah, pada kesempatan hari ini kita melaksanakan pada observasi ya Pak ya. Yang kemarin kita udah melaksanakan supervisi akademik yang kita pantau dan kita amati dalam proses pembelajaran Bapak. Enggak salah itu tanggal 23 November 2023 ya. Udah berjalan dengan secara lancar dan sukses untuk supervisinya Pak ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak selaku guru sosiologi ya Pak Suparman. Langsung saja Pak ya.
di pertanyaan pertama itu berkaitan dengan bagaimana aktivitas pengembangan dari proses pembelajaran Bapak. Ya, Aktivitas pengembangan pembelajaran ya, yang pertama adalah area pengembangan berupa sikap murid menunjukkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari. betul. Terus, Pak, Kemudian ya, kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi proses. terus ada lagi, Pak. Kemudian kegiatan pembelajaran menghasilkan diferensiasi produk. Nah, ada 3 yang Bapak ambil di sini berkaitan dengan aktivitas pengembangan yang lebih menekankan kepada kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, Pak ya. Nah, pertanyaan yang kedua Bapak, tujuan yang hendak Bapak capai itu seperti apa? Yang pertama adalah sikap murid menunjukkan sikap yang baik dan menghindari sikap yang buruk pada saat pembelajaran di kelas dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kemudian kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi proses sesuai kebutuhan murid. Kemudian yang terakhir, produk atau karya murid terkait materi sesuai dengan kesukaan murid atau gaya belajarnya yang beragam. Nah, itu tujuan yang hendak Bapak capai. Kalau saya tangkap garis bawahi di sini adalah berkaitan dengan produk ya, Iya. karya murid terkait materi sesuai dengan kesukaan murid ataupun lebih ke gaya belajar murid ya Pak ya. Nah, ini pertanyaan ketiga Bapak, ukuran keberhasilan dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Ukuran Ya. yang pertama adalah murid bersikap baik, sopan, dan tidak bersikap sebaliknya kepada sesama teman yang semua orang. Ya. Kemudian ukurannya yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian murid menghasilkan karya sesuai gaya belajarnya. Iya. Dari beberapa pertanyaan dapat ditangkap ya Pak ya, dari ukuran keberhasilan itu kita itu melihat hasil dari karya murid ataupun lebih menekankan ke gaya belajar mereka ya Pak ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi Pak berkaitan dengan pra observasi dalam bentuk penilaian di sini berkaitan dengan pendukung. Nah, pendukung itu seperti apa dalam proses pembelajaran Pak yang Bapak laksanakan? Pendukung dia dapat berupa Ya. sumber buku, bahan ajar video, Ya. dan penjelasan dari guru terkait sikap yang harus diterapkan. Kemudian dukungan dari bapak ibu guru. Ya. Kemudian bahan ajar murid menyesuaikan gaya belajarnya untuk dipelajari bersama kelompok. Ya. Kemudian diskusi bersama kelompok dengan gaya belajar yang sama dan sumber belajar. Nah, itu merupakan pendukung dalam proses pembelajaran ya Pak ya. Ya. Karena kita melihat itu menyesuaikan gaya belajar mereka untuk mereka tuh belajar secara berkelompok. Nah, dari hasil kemarin yang kita Bapak dengan saya melaksanakan supervisi itu sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, yang di mana Bapak itu lebih menekankan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Nah, untuk kedepannya nanti itu lebih berpengaruh dengan hal dalam proses pembelajaran yang dalam artian itu meningkatkan kreativitas siswa Pak ya. Nah, karena siswa dalam pembelajaran Bapak itu Bapak udah mengelompokkan siswa itu berdasarkan minat gaya-gaya belajar mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, semoga dari hasil observasi ini ya, setelah pra-observasi, setelah kita melaksanakan supervisi akademik dan pasca observasi itu ketika Bapak nanti memberikan pembelajaran kepada siswa itu lebih terarah dan membuat hasil yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak kesempatannya dalam melaksanakan pasca observasi.
Semoga di lain kesempatan, di lain waktu kita dapat berjumpa kembali dan kita bisa berdiskusi berkaitan dengan supervisi akademi ini, Pak. Terima kasih Pak ya atas waktunya.